in your heart. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Halo teman-teman, saya Meli Desta. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai definisi Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Dalam konteks ini, tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, pentingnya Undang-Undang Tenaga Kerja dalam mengatur hubungan industrial itu apa sih? Pentingnya Undang-Undang Tenaga Kerja dalam mengatur hubungan industrial itu adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja serta memberikan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja dapat bekerja dalam kondisi yang adil dan aman. Hai guys, aku Putri Amelia Febri. Aku bakalan ngejelasin sejarah tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi gimana sih tentang Undang-Undang Tenaga Kerja ini? Nah, mari kita lihat dari 3 sisi ya. Yang pertama, perkembangan awal. Pada zaman kolonial, pada masa penjajahan Belanda, hukum ketenaga kerjaan mulai diterapkan meskipun lebih menguntungkan pihak pengusaha. Berikutnya yaitu tentang Undang-Undang Pertama. Undang-Undang Pertama ini nomor 1 tahun 1951 menjadi landasan hukum pertama yang mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia loh. Nah, berikutnya dari sisi era reformasi. Pada tahun 1998, setelah reformasi terjadi perubahan signifikan dalam hukum ketenaga kerjaan, termasuk pengakuan hak-hak untuk pekerja. Nah, berikutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini adalah undang-undang paling kompetitif loh mengenai ketenaga kerjaan karena mengatur berbagai aspek seperti upah, jam kerja, dan pelindungan pekerja. Nah, sisi lainnya yaitu tentang perubahan terkini, yaitu tentang Omnibus Law tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 membawa perubahan besar dalam sistem ketenaga kerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, berikutnya tentang regulasi baru. Beberapa peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law juga telah dikeluarkan untuk menyempurnakan implementasi undang-undang tersebut loh. Jadi, begitu tentang sejarah Undang-Undang Tenaga Kerja. Hai guys, nama aku Nur Safitri. Aku akan menjelaskan tentang tren PHI atau bisa disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini ada jenis-jenis PHI yang sering terjadi. Pertama, perselisihan hak. Itu terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemenuhan hak-hak normatif yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. 2. Perselisihan kepentingan. Itu muncul dari perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK. Terjadi ketika ada ketidaksetujuan tentang pengakhiran hubungan kerja. 4. Perselisihan antar serikat pekerja. Itu perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang penyebab utama terjadinya PHI. Pertama, ketidakpuasan pekerja terhadap kondisi kerja dan kompensasi. Selanjutnya, perubahan kebijakan perusahaan tanpa konsultasi dengan pekerja. Kurangnya komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Dampak PHI terhadap perusahaan dan pekerja. Bagi perusahaan, dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi buruk, dan gangguan operasional. Nah, selanjutnya ada bagi pekerja, yaitu mengakibatkan ketidakpastian pekerjaan, stres, dan penurunan kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Dea Farsdia. Saya akan menjelaskan slide 7 penanganan PHI. Mekanisme penyelesaian PHI. Yang pertama ada mediasi, proses di mana pihak ketiga membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Yang kedua ada konsiliasi, melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada arbitrase, pihak ketiga
membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Yang keempat ada Pengadilan Hubungan Industrial, PHI, menangani perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi. Yang kedua ada peran pemerintah dan serikat pekerja dalam penanganan PHI. Yang pertama ada pemerintah bertindak sebagai mediator dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua ada serikat pekerja berfungsi sebagai wakil pekerja dalam negosiasi dan penyelesaian perselisihan. Nama saya Fatima Dewi Saputri, saya akan melanjutkan pembacaan PowerPoint yang ke-8 dan 9. Studi kasus PHI. Kasus pertama yaitu perselisihan hak gaji. Penyebabnya bisa terjadi karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran gaji sesuai perjanjian kerja. Ada pula proses penyelesaian, yaitu melalui mediasi, di mana serikat pekerja dan manajemen mencapai kesepakatan untuk membayar gaji yang tertunda. Kemudian pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya pemahaman dan komunikasi mengenai hak-hak pekerja. Studi kasus yang kedua yaitu PHK sepihak. Penyebabnya bisa terjadi karena perusahaan memutuskan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja. Proses penyelesaiannya yaitu kasus dibawa ke pengadilan hubungan industrial, di mana keputusan mengharuskan perusahaan membayar pesangon kepada pekerja. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu perlunya prosedur yang jelas dalam pemutusan hubungan kerja untuk menghindari konflik. A few moments later.